Mah, kalau misalnya umur Uti tinggal seminggu, gimana? Pertanyaannya kan itu loh. Hai guys, welcome back to my channel. Pujianti Utami Putri lahir tanggal 3 November 2002. Ya karena kan si Uti ini dia anak perempuan satu-satunya. Jadi mama itu sangat bersyukur banget dapat anak perempuan satu-satunya. Ayo. Cita-cita Uti itu waktu kecil itu semuanya dia cita-citain. Pokoknya dia cita-citain jadi orang kaya gitu aja. Bener. Terus kata papa, kalau kita jadi kaya itu ada usaha. Nih papa lihat kamu kurang belajar gitu. Terus dia ada aja jawabnya sama dia gitu. Ya papa doain aja, mama doain aja kamu semoga jadi anak yang beruntung. Beneran kamu jadi cita-citanya dia orang kaya gitu kata papa. Yang banyak sih yang mama banggakan ya kalau 3 hal itu dia itu sayang sama orang tua sama keluarga terutama galak kan. Terus dia itu anak pintar dia selalu menjaga tuh kasih sayang udahnya dia sayang banget sama keluarga. Pokoknya dia dalam keluarga itu dibanggakan karena dia anak satu-satunya perempuan gitu. Nah, kalau keunikan si Uti dari yang lain itu masalah makan. Udah lama banget ingatin, tapi kayaknya mungkin ususnya panjang atau gimana, atau udah kebiasaan. Sampai sekarang masih belum bisa dirubah. Tapi mama selalu berdoa itu bisa dirubah. Oh, kalau yang mirip sama oma itu apa ya? Banyak juga sih yang mirip, ya suka dandan ada. Terus memasak juga bisa dia. Terus dia juga selalu peduli sama orang ada gitu. Oh, mama itu nggak punya kriteria ya. Kalau kriteria kita baca kan, kalau mama sama papa itu dari dulu hanya bilang sama anak atau sama mantu gitu. Yang penting dia saling sayang, saling mensupport. Ya pokoknya intinya mama sama papa itu hanya buat kebahagiaan anaknya aja. Kalau anaknya udah bahagia, ya sudah jalanin gitu. Kan yang menjalankan dia. Ketakutan terbesar oma itu, oma takutnya nanti dengan dia ada rezeki gitu, dia lupa sama orang tua, sama saudaranya karena dia udah sibuk banget dengan jadwal-jadwal dia. Tapi mama selalu berdoa semoga itu nggak akan terjadi karena mama dari dulunya, dari dia kecil sama papa itu selalu dibimbing selalu harus dekat sama keluarga. Bagaimanapun sesibuk-sibuknya, kalau nggak sempat pulang, ya udah seharusnya dia nelpon atau WA gitu. Yang penting orang tuanya kan udah tenang di rumah, nggak memikirkan dia lagi. Bagaimanapun mama sama papa itu meskipun kayak dulu almarhum meskipun udah menikah, tetap aja mama sama papa itu masih menanya kamu di mana, kamu pergi kemana. Jadi kasih sayang mama sama papa itu sampai kapan? Sampai mama sama papa itu mungkin nggak ada lagi, akan tetap selalu begitu sama anak. Jangan marah ya, mama bawel. Mama nggak ada rahasia. Nggak ada rahasia. Masa mama nggak ada sih rahasia sama Uti? Nggak ada, mama nggak ada rahasia sama Uti. Mama itu semuanya mama bilangin ke Uti. Meskipun kadang ya nggak ada mama rahasia, semuanya mama bilangin ke anak-anak itu, mama bilangin.
Pernah lagi. Oh, ada. Dulu dia pernah minta pindah sekolah. Mama itu udah nahan-nahan biar nggak sekolah, soalnya mama udah ngerasa dia sekolahnya itu udah bagus banget. Itu pun juga udah pilihan dia. Tapi dia maksa juga ya, namanya mungkin anak masih SMA ya. Mama juga maklum waktu itu. Kita udah musyawarah sama papa. Dia udah janji, Pak, akan mempertanggungjawabkan itu permintaan dia. Iya, misalnya kalau pas aku pindah kayak, iya nggak bakal protes, nggak bakal pindah lagi gitu. Udah terima, ini pilihan Uti gitu. Contohnya baru sekolah sehari aja, dia udah minta pindah lagi. Yaitu waktu itu mama marah sama dia. Pindah sekolah sehari aku langsung minta pindah lagi, nggak kuat. Dia mau minta pindah lagi. Ya udahlah, urus saja sama kamu sendiri. Mama udah malu banget pergi. Soalnya pindah itu kan susah banget, Deti. Kita harus ngurus sendiri ya. Pindah ke wali kota ngurusin Iya, banyak banget. Semuanya berkas itu kita yang mindahin. Ya akhirnya mama kalau marah kan nangis ya, Ti. Bla bla bla, nangis. Ya pokoknya intinya mama itu selalu nangis. Jadi pokoknya mama tuh pusing banget waktu aku SMA. Gak betah di sekolah ini, gak betah di sekolah itu. Maunya pindah. Yang berujungnya tuh aku gak berulah juga sih. Jadi tapi kalau misalnya di kelas tuh aku suka yang tukang tidur gitu loh. Kayak gitu. Jadi kan guru-guru kan suka mulutnya gitu-gitu ya, ngomong ke nyokap. Nah, nyokap tuh nggak suka kalau misalnya aku tuh ada kurangan sedikit gitu loh, maksudnya kayak nakal-nakal dikit, mama tuh nggak mau. Jadi dia nangis lah karena kenapa kamu gini, kamu yang minta pindah, kamu kayak gini-gini, kamu nggak bisa mempertanggungjawabkan itu, nangis lah dia. So, aku masih bandel gitu dulu. Tapi sih kalau menurut mama sih bandelnya masih bandel wajar lah, namanya remaja, bandel juga. Cuman kita sebagai orang tua pastilah anak kita itu pengennya kita wow banget kan, meskipun itu nggak akan mungkin, tapi alhamdulillah masih di batas wajar sih menurut mama. Masih di batas wajar, tapi karena aku perempuan satu-satunya agak shock, kayak kenapa nih anak cewek gue satu-satunya kok bandelnya nauzubillah min zalik tuh. Soalnya anaknya yang cowok aja nggak begitu, ini anak ceweknya begitu. Kadang mama sama papa suka nangis di rumah, kok anak kita apa namanya salah, ya dipuji-puji banget gitu. Sampai mama bilang gitu sama papa kan, ya enggak lah, kita nggak salah bikin nama, mungkin dia memang mencari transisi dirinya gitu, kata papa waktu itu. Ya sudahlah, akhirnya lama-lama udah kelas 3 dia belajar, akhirnya diterima jadinya di Udayana. Meskipun mama juga dibohongin itu. Hal tersulit bagi mama buat Uti ya, namanya kita punya anak perempuan, kita harus menjaga banget. Kalau kita dari Padang itu kita pengennya anak kita itu harus dijaga banget. Nanti dia dapat suaminya itu baik segala macam. Pokoknya orang Padang itu anaknya perempuan itu dijaga banget sama dia. Apalagi dia punya abang-abang itu selalu tuh abangnya ditanyain, adik kamu lagi di mana segala macam gitu. Pokoknya dijaga banget anak. Kalau orang Padang gitu, Ti, kan dari dulu papa udah ngomong gitu kan sama Ti. Mama sih selalu bangga sih sama anak itu, meskipun 4 anak mama selalu bangga. Pasti anak itu ada kelebihan dan kekurangannya. Kalau masing-masing itu. Jadi mama selalu bangga. Soalnya meskipun kadang dia, kalau si Uti ini kan kadang dibangunin agak susah, tapi tetap dia bangun, tetap aja nurut gitu. Jadi mama bangga. Terus kalau dia sekolah itu, meskipun kayak tadi dia bilang dia bandel, nilainya nggak jelek gitu. Nggak jelek. Jadi meskipun bandel, dia kalau ujian itu dia belajarnya serius. Jadi mama selalu bangga. Apalagi dia udah masuk ke perguruan tinggi yang negeri gitu. Soalnya anak mama yang 3 cowok itu dia pada nggak mau masuk ke negeri. Nggak dapet, bukan nggak mau. Oh, kalau DPB benar-benar nggak mau. Kalau Dayi kan dia nggak mau. Orang dia telat daftar dia, ya, kedufan dia, bukannya SBM dia malah kedufan waktu itu. Ada gak sih, mah? Nggak ada ya, mah? Oh, banyak banget. Hal termanis kalau mama ulang tahun itu pasti mama dikasih kado. Yang tahunnya ini aja mama dikasih duitnya banyak banget lah, guys. Alhamdulillah dapet sih. Aku tuh dulu pernah, guys, hari ibu aku kasih mama tuh, aku ada fotonya, kasih mama bunga sama daster merah karena mama suka banget pakai daster. Tapi daster merahnya itu warna gelap, marun. Tapi tetap mama pakai. Mama pakai cuma sehari.
nggak pernah itu daster dipakai. Menurut gue cakep gitu kan, mak gue pakai daster mulu, gue nggak ada duit buat beli yang mahal-mahal gitu loh. Tapi Gua dia tuh, selalu berusaha membeliin kado ya teh. gue tuh sebenarnya kalau dibilang ada uang waktu SMA ada, cuman gue tuh mikirin gue kuliah rencananya mau di keluar kota. Gue tahu nyokap bokap gue pasti nggak bakal manjain gue, yang pasti ngasih uang pasti, tapi sesuai kebutuhan, nggak yang buat manja-manjain gue kayak iya nih nanti kamu hari Minggu jalan-jalan ya nih, mau papa kasih 200, nggak bakal kayak gitu nyokap gue, pasti secukupnya gue buat makan, buat transportasi pasti dikasih. Jadi gue mikir kayak gue nanti kalau buat senang-senang sama temen gue harus nabung dari SMA. Gue nabung. Oh dari SMP nabungnya waktu itu kan? Tapi uang Uti hilang. Ya, jadi Uang dia aku udah hilang nabung dari SMP. Oh itu sakit Dari banget. SMP udah diumpet-umpetin duitnya. Aku tuh nabung nggak di bank guys. Dia nabung nggak di bank karena dia belum ada rekening kan. Itu yang juga mama banggain. Aku Dia sakit selalu banget. bilangnya sama mama nggak ada duit. Nih anak nggak ada duit melulu. Sebentar aku minta nabung. gopay. Sebentar minta gopay, minta Shopee. Tahu-taunya oma pergi tuh ke kamarnya, ternyata dia ada duit banyak loh guys. Aku nabung, bukan hobi nabung. Aku tuh terlalu takut buat mikirin kayak ke depannya gitu loh. Kayak nanti kalau misalnya gue nggak punya uang, kalau misalnya terjadi sesuatu sama keluarga gue, kenapapun itu, misalnya iya, misalnya something bad happen, gue harus punya uang gitu loh. Jadi gue nabung, gue selalu bilang ke nyokap gue nggak ada duit mah, minta GoPay dong 50.000 dikasih. Gue ngambil GoPay cuma 20.000, kan dulu banyak diskon ya, 30.000 gue tabung lagi, gue ngakalinnya gitu. Terus yang bikin gue sakit, gue nabung tahunan 1,5 tahun. Di situ uangnya kan lumayan banyak kan, jadi kayak 5.000, Udah ditukarin sama dolar ya? 5.000, 2.000 gitu-gitu gue ubah ke 100 ribuan. Gue suka nukerin uang ke nyokap gue. Dari 100 ribuan itu gue tukar lagi ke dolar. Dulu dolar masih 14.070, gue inget banget. Gue tukerin semuanya. Itu pokoknya kalau nggak salah lumayan tuh tabungan gue. Mungkin ada nyentuh $1.500. Gila, gue pinter banget nabung tuh dulu. Itu SMP ke SMA loh. Hilang $450. Sakit banget hati gue. Yang belum dilakuin sih rasanya mama sebagai orang tua, apa yang diminta sama Uti itu mama itu berusaha memenuhi kemauannya Uti, meskipun kadang mama bohong sama papa. Kalau dia minta duit, meskipun dia nggak 100% mama penuhin, 50%, 70% pasti mama penuhi. Aku biasanya patokan aku selalu 100.000 sama 200.000 buat jalan. Nyokap tuh pasti ngasih gocap 70.000. Itu pun nggak boleh papa tahu, karena prinsip papa anak tuh harus mandiri. Lu mau duit, lu ngapain kek? Lu mau duit, lu jualin barang gua. Lu mau duit, lu jualin bahan gua. Lu mau duit, lu ke Tanah Abang jaga toko. Nggak boleh langsung dikasih duit. Nah, mama tuh yang kayak mama minta duit, mama. Dikit. Ambil gitu. Itu namanya seorang ibu pasti begitu. Iya. Dia udah nama dewasa dan makin pintar, semuanya udah makin pintar, dan mama udah sangat bangga sama dia. Apa yang udah tercapai sekarang, mama sangat bangga banget. Harapan mama tetap akan seperti ini, selalu rendah hati dan penyayang sama keluarga, dan sama orang tua itu selalu sayang, dan apalagi kepada Gala ya. Sama keluarga tetaplah seperti diri Uti yang dulu, yang selalu menyayangi, dan sama semua orang juga sangat sayang gitu. Tambahlah pedulinya dan makin sukses. Peran Uti punya kakak 3 sih. Dia waktu itu karena abangnya, jadi dia punya abang semua, jadi dia waktu itu tuh tomboy banget. Mama sama papa itu kadang mau beliin dia baju yang ala-ala cewek yang warna-warna pink, itu susah banget waktu itu. Tomboy dia. Jadi tapi alhamdulillah masak bisa gitu, bisa bantu-bantuin mama masak. Ulang tahun mama itu 20 Juli 1969 di Padang. Nama lengkapnya Dewi Zuhriati bin Zuhir. Binti Zuhir. Oh binti ya, kok cewek? Kalau nyokap tuh nganterin gue sekolah mulu. Yang paling ribet soal les gue. Even gue dulu aku pernah ngerasa kayak kesepian karena mama tuh kerja mulu. Tapi bener kayak yang dikatakan kayak di film-film gitu, kayak nyokap bokapnya kerja demi anak kayak gitu. Itu yang aku rasain, aku di rumah sama mbak kayak gitu-gitu. Tapi aku dapat gitu loh, kayak aku bisa les, aku bisa makan enak, aku bisa kesana sini gitu. Aku dapet. Aku selalu inget kayak dia selalu memberikan yang terbaik gitu. Even caranya berbeda-beda tiap orang tua.
bawel, suka marah-marah. Abis itu cengeng, mama tuh cengeng banget guys. Abis itu suka overthinking. Yang kelima itu perhatian banget. Overthinkingnya apaan? Wah, dia mah bisa mikir kalau aku salah ngomong aja bisa dipikir sampai sebulan tau gak? 3 hal yang aku banggain dari mama itu kuat banget. Mama tuh kuat banget, pokoknya bisa selalu jadi garda terdepan aku, ngelindungin aku. Yang kedua tuh mama, apa ya? Aku tuh gak ada kata-kata lain selain kuat, tau gak sih? Mama tuh kayak manusia paling kuat yang pernah ada, kayak superhero semua kalah deh. Cuman kuat. Udah gak bisa jelasin kata-kata ya sih. Sayang banget lah. Kalau dibilang berubah, enggak juga, sama aja. Sama aja kayak masih bawel, masih kayak gini, kayak gitu. Cuman agak nambah parnonya aja. Kadang tuh aku dulu pas awal-awal, pas mama parno-parno gitu, aku kesel. Karena dia suka nyangkut-nyangkutin gitu. Kayak aku nih misalnya lagi bawa mobil, dibawa sama tim aku. Dia pasti selalu ngomong gini, kamu jangan dibawa sama itu, dia kan bukan supir. Nanti kalau kamu kenapa-kenapa gimana? Dia tuh bisa ngomong itu dalam sehari tuh berkali-kali sampai besok-besoknya. Dulu pas awal-awal aku terganggu banget karena kayak, aduh, kan aku pergi paling gak ada jarak lebih dari 10 kilo gitu loh. Tapi dia parnonya parah banget. Kamu ngapain naik motor? Jangan naik motor. Kayak gitu-gitu. Aku dulu terganggu. Tapi sekarang pas dipikir-pikir, aku tahu banget rasanya gimana, apa ya, ngeliat orang yang kita sayang, kita trauma, kita nggak mau terjadi sama orang yang lain lagi yang kita sayang gitu loh. Aku udah mulai ngerti. Bohongan yang terbesar yang itu, aku selalu bilang, aku nggak apa-apa ma. Aku nggak apa-apa ma. Emang orang jahat tuh selalu ada. Aku selalu ngomong gitu. Mau siapapun itu ya, aku ngomongin siapapun. Ma ya udah lama nggak apa-apa Uti digituin, nggak apa-apa, emang kayak gitu kali ya manusia. Uti, aku selalu gitu. Nggak apa-apa ma, Uti nggak apa-apa kok, Uti masih senang-senang aja, Uti nggak terlalu mikirin. Gitu sih, aku selalu bohong soal itu. Tapi orang tua kan nggak mungkin yakin dan percaya anaknya nggak apa-apa kan. Orang tuanya aja yang baca, yang denger sakit hati, apalagi anaknya. Itu sakit banget sebagai orang tua, anaknya bohong tentang itu, menutupi dirinya. Tapi gimana lagi kan, anak kan juga punya perasaan, kita juga punya perasaan gitu. Jadi mendam perasaan masing-masing sebenarnya kita dalam 11 bulan ini ya Ti. Kalau dulu sebelum aku punya tujuan hidup, sulitnya adalah gimana gue cara bertahan hidup. Kayak bukan sekedar kayak makan tidur bukan gitu. Gue pengen ngerasain yang bisa dirasakan orang gitu, keluar negeri gitu. Gimana caranya gue bisa menghasilkan uang ya, gimana caranya gue bisa manjain orang tua gue ya. Di saat aku nggak pinter-pinter banget, cita-cita masih ngangong-ngangong, tujuan hidup nggak ada. Itu dulu berat banget, namanya anak remaja. Kalau sekarang yang berat jadi anak mama ya, yang berat jadi anak mama nggak ada. Mama nggak nuntut aku apapun, even mama nggak pernah minta uang aku sama sekali. Mama cuma menuntut paling masalahnya jangan pulang malam. Terus kalau bergaul sama orang yang dekat-dekat aja harus bawa semua orang, jangan nanti ini orang berprasangka buruk parnonya gitu sih aja. Masih Parno aja. tapi sebenarnya. itu nggak berat sih menurut aku. Kayak ya udahlah, namanya orang tua pasti ada kekhawatiran sama anaknya, tapi aku nggak terbebani akan itu sih. Apa ya, aku tuh seneng banget tuh tiap mama tuh nemenin aku di sekolah, kayak nganter pergi sekolah gitu loh, terus ngomong walaupun dia marah-marah tapi kayak terngiang aja gitu, gue selalu ditemenin. Aku seneng banget karena dia pergi kerja jam 9, aku sekolah sampai jam 4. Jam 4 dia belum pulang dari Tanah Abang kerja. Di saat dia pulang aku disuruh belajar, jadi kayak kita kurang interaksi ngomong kayak gini gitu loh. Kita jarang ngomongnya di kayak gini, kita jarang banget, hampir nggak pernah dulu waktu aku sekolah. Jadi setiap aku ada momen bareng, even kita nggak ngobrol deep gini, aku seneng banget gitu. Ngajak aku ke salon gitu. Ngajak aku ke salon. Kalau hari Minggu aja ke salon, kalau nggak ke Alfamart, udah senang banget. Aku diajak ke Alfamart aja, aku tuh seneng banget. Karena kalau di Alfamart, even mama aku kadang kayak nggak mau manjain aku. Kalau aku udah jajan ke tempat makan, aku bebas ngambil apapun itu. Itu pun dia nggak ngasih tau bokap. Menurut aku tuh sweet banget ya. Dia selalu masang diri dia buat aku demi anak-anaknya tuh nggak dimarahin sama bokap. Karena bokap tuh tegas banget. Dia rela dia dimarahin. Keinginan aku yang nggak dikabulin adalah aku dulu pengen banget punya Vespa.
ini kayak sepele ya. Cuman tuh dulu kesel banget karena kok kayak Fadli kok dibeliin motor, Dai kok dibeliin laptop. Aku dibeliin laptop tapi setelah Fadli. Kok Fadli dibeliin laptop, motor baru. Kok aku bekas gitu loh. Even HP aku bekas gitu-gitu. Aku ada rasa keirian di situ. Tapi kalau sekarang kayak ya anak kecil banget gak sih? Kalau sekarang udah tahu ya, mama ngomong gitu itu suatu pelajaran. Jangan asal minta aja, totonya cari duit itu susah. Iya, cari duit itu susah. Hal yang belum aku lakuin buat mama banyak. Aku belum bisa ngebahagiain mama sepenuhnya. Menurut aku apa yang aku lakuin sekarang tuh jauh banget dari kata sempurna. Belum bisa bikin hati mama tenang. Aku masih kayak kebalas chat lama, kayak gitu-gitu. Aku belum bisa ngasih yang kayak mama mau mungkin. Nggak tahu dalam segi materi, aku nggak tahu. Dalam segi kebahagiaan, aku belum tahu. Menurut aku masih banyak kekurangannya. Pernah. Aku tuh setiap lagi ada masalah, aku pasti kabur dari semuanya. Aku tuh selalu menutup diri, mau dari tim, dari teman. Aku tuh nangis dulu. Nangis kayak kenapa sih hidup gue kok kayak nggak adil banget gitu loh. Pasti kalau misalnya kayak gini-gini, nangis kayak gini pasti ngomong kayak, Fuji enak nangis tapi duitnya banyak kayak gitu-gitu. Lo nggak bakal pernah tahu apa yang beban yang mereka rasain tau. Sering banget nangis. Terus nanti kalau udah benar-benar nggak kuat, baru kayak, peluk dong. Setiap bikin mama nangis, aku nyesel banget kayak kenapa ya gue jahat banget. Kadang tuh kita tuh suka debat tanpa mikirin perasaan satu sama lain. Padahal debatnya tuh bisa aja di stop terus kita pelukan, maaf-maafan. Tapi kita lebih milih buat lanjutin debat itu yang ujungnya nyakitin satu sama lain, berkata yang nggak sesuai fakta, yang berkata tuh cuman buat nyakitin satu sama lain. Tapi di saat nyokap nangis itu kayak gila. Gue gak pantas hidup sih nih, kenapa ya gue bikin nyokap gue nangis. Makanya setiap nyokap gue nangis misalnya ya, nyokap gue udah nangis atau gak kayak misalnya ngechat gue panjang lebar dia bilang nangis, itu pasti gue kabur. Gue tuh gak kuat ngeliat dia nangis, dia cerita ke gue dia nangis gara-gara gue gak kuat ngehandle-nya. Itu salah gue sih, gue nyesel kayak di saat dia nangis mungkin karena gue gak bisa ngehandle itu. Gue sedih. Gue cuman bisa ngomong kayak maaf ya Bu, tapi gue gak bisa ngehandle itu gitu loh, cuman sekedar ngomong maaf doang. Kalau Uti ini kan agak keras kepala ya, jadi kalau ngomong itu pasti dijawab dulu sama dia, semua unek-unek di perut dia dikeluarin. Mah, kalau misalnya umur Uti tinggal seminggu, gimana? Pertanyaannya kan itu loh. Ya cuma nanya aja. Nggak mau. Mama itu kan bilang udah aja mama belum itu di bahasa Uti ngomong kayak gitu. Jangan itulah pertanyaannya. Maaf. Bagi mama anak itu sangat berharga Uti. Ya kan tuh dia anak juga banget berharga Mama. Maaf ya. Ya. Suka kepikiran aja gitu kok kalau misalnya sesuatu yang buruk terjadi sama Uti. Gimana? Ya udah. Mama itu selalu berdoa Uti, umur Uti itu panjang. Uti itu nanti yang akan ngantarin mama sama papa ke kubur. Uti yang akan menyelamatkan mama. Uti yang akan membahagiakan mama. Jangan pernah Uti berharap ngomong kayak gitu. Karena mama itu, Uti dan anak-anak mama yang lain, galak, itu sangat berharga bagi mama. Berharga dari yang lainnya. Udah aja sampai sekarang, mama masih sering nangis. Kenapa nggak mama aja yang duluan meninggal? Bingung gitu lah. Karena dia baru ngerasain hidup. Tapi kan takdir apalagi Uti sekarang lagi bahagia ngejar karir, dan Uti juga udah mau membahagiakan mama dan papa. Jadi itu kita nggak boleh ngomong-ngomong kayak gitu. Kita itu harus beranggapan kita berumur panjang, rezeki yang berkah dan berguna bagi semua orang. Amin. Mama, Ya, Uti tuh sayang banget sama Mama. mama tahu. Uti tuh nggak ada pernah niatan buat jelekin keluarga. Apapun tingkah Uti pasti Uti mikirin ke depannya. Kalau misalnya Uti ada masalah, maaf Uti nggak ceritain semuanya ke Mama. Karena menurut Uti kalau Uti masih bisa ngehandle permasalahan Uti sendiri, Uti bakal handle sendiri. Bukan artinya Uti nggak ngelibatin Mama. Nggak. Mama itu tahu. artinya Uti nggak mau ngebebanin
pikiran mama aja. Bukan artinya Uti nggak peduli atau nggak mikirin mama, enggak. Uti ngerasa Uti masih bisa handle semua masalah Uti. Uti sayang sama mama, papa, Gala, semuanya keluarga Uti, Frans. Itu selalu nomor 1 di keluarga Uti. Kalau misalnya Uti negor atau debat sama mama, itu bukan berarti Uti benci mama ataupun Uti pengen berantemin mama, enggak. Tapi Uti nggak mau mama tuh terbawa emosi, kebawa berita gitu-gitu, enggak. Uti sayang sama mama, Uti nggak mau mama tuh perspektifnya salah, Uti nggak bisa ngebiarin itu, jadi makanya harus Uti tegur. Tapi nggak ada pernah niatan Uti sama sekali buat nyakitin hati mama. Ya, mama tahu kok. Sekarang mama udah ngerti juga kenapa kalian nggak semuanya cerita, karena kalian udah bilang nggak harus semuanya bilang ke mama biar nggak nama pikiran mama. Sekarang mama udah mengerti. Yang penting kebawalan mama itu sama anak-anak mama itu demi sayang mama sama papa ke kalian. Jadi kalian harus tahu juga itu. Sampai kapanpun, udah kamu aja sampai dia udah nggak ada. Kemarin udah punya anak dia, masih aja mama sama papa bawelin. Jangankan kalian masih bujangan, udah aja udah punya istri masih dibawelin papa. Jadi maklumin itu mama sama papa. Itu karena sayang sama anak itu, ya. Gengsi ketemu gengsi. Udah males banget gue kenapa bikin konten nangis-nangisannya, ya Allah. Mama, makasih udah ngelahirin dan ngebesarin Uti sampai segede ini. Maaf Uti terlalu cantik, nggak jadi cantiknya ngelahirin mama, tapi semoga Uti menjadi anak yang sukses. Amin ya Allah. Amin, amin ya Allah. Semoga dikabulkan oleh Allah doa mama. Jadilah anak yang selalu membanggakan mama dan papa ya. Amin. Oke guys, bye-bye. Nggak tahu lagi mau ngomong apa. Mama nggak boleh nangis dulu, ini masih opening mah. Mama itu sangat sayang sama Uti. Papa itu sangat sayang sama Uti. Ada orang tua itu nggak sayang sama anaknya. Uti lihat kasih sayang mama sama papa sama Uti. Mama bawel itu juga, itu kan karena sayang sama Uti. Mama inginnya Uti bahagia. Mbak nanya gitu.